Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar? Semoga kalian semua diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Pada hari ini kita akan belajar pelajaran ilmu pengetahuan sosial ataupun IPS ya. Pelajari yaitu masih bab 3, ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi dan pemanfaatannya. Table of content materi akan kita bahas yaitu ketergantungan antar ruang dalam pemanfaatan sumber ekonomi, ketergantungan antar ruang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memanfaatkan ketergantungan antar ruang sebagai peluang meraih keunggulan ekonomi bangsa. Untuk ketergantungan antar ruang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, ya kan? Ketergantungan ruang dalam masyarakat pun demikian, sudah kita pelajari juga. Nah, pada hari ini yang akan kita bahas yaitu memanfaatkan ketergantungan antar ruang sebagai peluang meraih keunggulan ekonomi bangsa, ya. Sekarang quotes-nya, barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Imam Syafi'i rahimahullah ya. Jadi Bapak mohon kalian sepadakan semuanya, kita meskipun di tengah pandemi tapi tetap belajar itu harus nomor 1 ya. Karena apa? Belajar itu penting. Dan tadi ketika memang kita tidak mau merasakan pahit-pahitnya belajar, kita pun harus merasakan juga kebodohan sepanjang hidup. Oke. Pelajaran yang kita materinya adalah keunggulan ekonomi bangsa Indonesia. Ada yang tahu sekarang keunggulan ekonomi Indonesia itu apa? Sekarang kita perhatikan ya gambar di bawah ini. Nah, di sini adalah Pulau Indonesia ya. Sudah kita ketahui bahwasanya Indonesia itu merupakan negara yang paling kaya. Kaya dengan apa? Kaya dengan sumber daya alamnya, ya kan? Kemudian negaranya yang diapit oleh perairan, kebanyakan itu perairan semua. Karena 90%-nya itu air ya kan. Jadi terdiri beribu-ribu pulau lah. Sehingga Indonesia pun disebut sebagai negara maritim ya. Nah, Indonesia ada 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, dengan 2 musim inilah ya kan sehingga tanah di Indonesia itu menjadi tanah yang sangat subur sehingga ditumbuhi berbagai macam jenis tumbuhan ya kan. Sehingga tumbuhan itu dapat tumbuh di Indonesia. Ya kan sehingga pohon-pohon tersebut banyak. Sehingga pun dengan tanah yang subur tersebutlah tempat tinggalnya yang sehingga cocok untuk tempat tinggal para hewan atau para fauna semuanya ya. Satwa-satwa itu tempatnya cocok, siklusnya hidupan cocok dengan tanah yang subur di Indonesia tersebut. Yang tidak dimiliki negara lainnya ya. Dengan tanah yang subur itulah menjadi apa? Menjadi pun industri kreatif. Nah, sekarang ini kita semua berada di zona revolusi 4.0 sehingga kita pun harus berlomba-lomba. Jadi kita meskipun kaya dengan sumber daya alam tapi kita tidak kalah dengan industri kreatifnya. Bagaimana caranya sumber daya yang kita miliki kita alokasikan juga dengan berbagai teknologi. Ya kan? Apalagi sekarang penduduk Indonesia itu didominasi oleh usia produktif, ya kan? Yang masih semangatnya lah yang itu cocok sekiranya untuk membangun generasi bangsa. Kita pun sebagai generasi penerus bangsa harus tetap semangat, harus tetap terus maju ya kan agar bisa memajukan ya kan kekayaan sumber daya manusia. Indonesia itu kaya dengan sumber daya alam, tetapi masih diminimkan masalah penguasaan teknologinya. Liza, dengan itulah sebagai generasi penerus bangsa kita harus tetap semangat agar persaingan teknologi kita tidak kalah saing oleh dengan yang lainnya. Nah, sekarang kita pusat keunggulan ekonomi di Indonesia ya. Sekarang di sini ada Pulau Papua. Sudah tahu ya Pulau Papua itu di mana yang paling sebelah barat ya, timur. Nah, kita ketahui bahwasanya di Pulau Papua itu terdapat apa? Pertambangan emas terbesar di dunia. Apa namanya? Ada yang tahu? Freeport ya, pertambangan Freeport. Nah, Freeport itulah menjadi tambang emas terbesar di dunia.
Nah, itu pun menjadi apa? Menjadi sumber kekayaan Indonesia itu di situ. Kita kaya dengan sumber daya alam sehingga di lahan Indonesia pun masih ada emas, ya kan? Itu dia. Itu ada di daerah Papua taman privat tersebut. Tapi dari sini kita pun harus ya setidaknya tetap berusaha bagaimana caranya agar yang mengelola itu bukan negara asing, tapi negara bangsa kita sendiri yang mengelola. Dengan apa? Dengan kita pun memajukan teknologinya, maka dari itu sekarang kita diharuskan. Dengan kita bisa teknologi, kita pun bisa mengelola, ya kan, sumber daya alam yang ada di Indonesia. Sabarnya Freeport, ya kan, jangan mau kalah, gitu dia. Paling dia Indonesia itu harus menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Ya, kita punya pertambangan emas, tapi pun kita pun harus bisa mengelolanya. Ya. Selanjutnya Nusa Tenggara, ya. Ini Pulau Nusa Tenggara. Nusa Tenggara ada apa? Di Nusa Tenggara ada Pulau Komodo. Sehingga banyak para turis, ya kan, mereka itu penasaran datang ke Nusa Tenggara untuk melihat hewan-hewan komodo. Di Nusa Tenggara itu Pulau Komodo menjadi ya hewan bergaul dengan masyarakat jadinya. Tidak dikurung tapi dilepas di alam bebas. Itu Pulau Komodo, ya, sehingga ada namanya Pulau Komodo itu di Pulau Nusa Tenggara. Kan? Pulau Kalimantan. Nah, Kalimantan ada apa? Di Kalimantan ada pertambangan batu bara. Ya kan? Di Kalimantan punya pertambangan batu bara. Nah, inilah, ya kan, kekayaan sumber daya alam Indonesia. Di setiap daerah itu mereka memiliki keunggulan masing-masing, ya kan, yang memajukan daerah-daerah mereka semuanya. Di Papua ada Freeport, di Nusa Tenggara ada Pulau Komodo, di Kalimantan ada pertambangan batu bara. Tapi dengan itu semuanya kita pun harus tetap, ya kan, menjaga kelestariannya, harus tetap menjaga bagaimana kita harus bisa mengelolanya, ya. Jangan sampai keunggulan ekonomi yang sudah kita miliki itu kita telantarkan ataupun kita abaikan. Jangan, tapi tetap kita harus bisa mengelola dan bisa menjaganya agar tidak diambil alih oleh negara asing. Dari sini bisa kita pahami, ya, tentangnya. Nah, cukup sampai di sini pertemuan pada hari ini, ya. Kita akhiri dulu. Akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nah, tatimil hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.